Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our English class, Bahasa Inggris 1. My name is Ranti Maulia, SPD MPD. You can call me Miss Ranti or Miss Tea. I am an English lecturer of Muhammadiyah Mahakarya Aceh University. Today, we are going to talk about self-introduction. You may need to introduce yourself in several situation, for example, in your English class, atau mungkin ketika kamu sedang melakukan interview di tempat kerja yang baru, dan bahkan bisa di saat-saat ada event-event besar, misalnya ada perkawinan, ada pesta-pesta, itu kan harus menggunakan self introduction ini untuk memperkenalkan diri kalian sendiri. Poin pertama yang paling penting di dalam self introduction itu adalah greeting. Because we are a Muslim, kita itu adalah umat Muslim. Greeting yang paling utama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan sapaan-sapaan dalam bahasa Inggris, misalnya ada formal greeting, ada juga informal greeting. Untuk formal greeting sendiri misalnya itu ada hello, good morning, good afternoon, good evening. Contohnya seperti di dalam kelas ini, atau di kantor, atau di kepemerintahan, jadi pakainya yang formal. Sedangkan ketika kalian berkenalan dengan kawan atau teman di warung kopi, di pasar, itu situasinya sudah beda. Situasinya jadi informal, jadi kan cukup bilang, hey, hello, what's up? Poin selanjutnya, your name. Jadi, kita tinggal menyebutkan nama kita. My name is Ranti Maulia, atau I am Ranti Maulia. You can call me Ranti. Poin ketiga, location. Atau misalnya, saya berasal dari Matang Gelumpang 2. You just say, I come from Matang Gelumpang 2. Atau dengan cara yang lain, misalnya, saya lahir dan besar di Banda Aceh. I was born and raised in Banda Aceh. Tapi kalau lahirnya di tempat yang lain, sedangkan besar di tempat yang lain, gimana Bu? Itu cukup dengan mengatakan I was born in Melabuh but raised in Biren. Gimana kalau misalnya saya itu pernah tinggal di London 3 tahun? You just say I've been living in London for 3 years. Itu artinya saya pernah tinggal di London selama 3 tahun. Oke? Atau mungkin I've spent the past few years in Paris. Saya telah menghabiskan beberapa tahun di Paris. Lanjut poin keempat. Poin keempat itu adalah position and company. Di sini kalian harus kasih tahu kalian posisi kalian sebagai apa dan di perusahaan apa. Itu yang dimaksud. Jadi di sini ada rumusnya. Yang pertama, I work at bla 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 in the bla 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 department. Jadi yang titik-titik itu kan isi dengan apa yang clue yang saya tampilkan di slideshow di sini. Oke. Jadi contohnya gini. I work at Google. Google itu sebagai company-nya in the marketing department, di bagian marketing. Jadi artinya saya bekerja di perusahaan Google di bagian marketingnya. Atau I'm a manager at Solong Coffee. Atau bisa juga secara general aja. I work in sales. I work as a deputy manager. Atau I work as an accountant. Jadi kan tinggal pilih yang mana yang sesuai atau yang menurut kalian itu cocok sama kalian. Ini ada saya kasih 5 contoh, tinggal kalian ubah aja. Jadi yang berwarna-warna di slideshow ini tolong diubah. For the next, poin kelima itu ada qualification. Ini adalah kualifikasi Anda. Sekarang memang kualifikasinya pasti kalian akan menjawab saya adalah mahasiswa jurusan pendidikan khusus gitu kan. Tapi saya nggak mau gitu. Jadi saya maunya di sini kita sudah bekerja atau kita sudah lulus dari sini. Maka kalau sudah lulus itu kita tinggal bilang I have a Bachelor of Education degree in Special Education Program. Oke, di sini ada contohnya misalnya gini. Saya adalah lulusan pemasaran. Berarti kita tinggal bilang I am a marketing graduate. Saya adalah sarjana S1 biologi. I have a Bachelor of Education degree in Biology program. Atau I am a Special Education postgrad. Oke. Tapi karena sekarang saya sedang mengajar untuk jurusan pendidikan khusus,
maka saya akan ubah ini menjadi saya lulusan sarjana S1 pendidikan khusus. Bahasa Inggrisnya itu adalah I have a Bachelor of Education degree in Special Education Program. Poin ke-6, experience. Oke. Kalian bisa lihat di atas saya ini ada tulisannya experience. Itu ada dijelaskan bahwa misalnya kita punya pengalaman kerja sebagai seorang akuntan selama 6 tahun. Maka bahasa Inggrisnya itu adalah I have worked in the accounting field for 6 years. Karena 6 tahun kan. Apabila kita ingin mengatakan pada mereka bahwa kita punya pengalaman beberapa bulan, itu ada di poin kedua. I have 7 months, 7 bulan of experience in di bagian apa. Ini sih kebetulan contohnya adalah neuroscience field yang di atas. Neuroscience fields. Oke. Yang ketiga, contoh ketiga, I have 2 years of experience as economic teacher in junior high school. Itu artinya saya punya pengalaman kerja selama 2 tahun sebagai guru ekonomi di SMP. Kalau di SMA nanti tinggal diubah senior high school. Poin yang ketujuh, family. Oke. Sebelumnya ketika kalian belajar di SMA, kalian pasti akan diajarkan cara memperkenalkan diri ketika memperkenalkan keluarga. Harus bilang, saya mempunyai 2 orang kakak, saya mempunyai 2 orang adik. It doesn't need. Oke, itu tidak dibutuhkan. Sebenarnya dalam memperkenalkan diri kalian cukup bilang kalian itu berapa bersaudara. Misalnya, kalian adalah 1 dari 4 bersaudara. Itu poin yang pertama. I am from a family of 4. Jadi orang udah tahu kamu itu punya 3 saudara selain kamu. Sama kamu jadinya 4. Oke? Sedangkan kalau kalian mau bilang saya adalah anak tunggal, itu ada di poin kedua. I am an only child. Cuman 1 anaknya. Oke, nggak ada siblings. Tapi kalau lebih lengkapnya lagi, yang lebih bagus lagi tuh ada di poin yang ketiga. Yang ketiga ya, di atas. Itu I am the second of 5 siblings. Itu artinya saya anak kedua dari 5 bersaudara. Atau mungkin kalian mau bilang anak kelima gimana, Miss? Kalau anak kelima itu the fifth. I am the fifth of 5 siblings. Atau kalian mau bilang lagi, saya Miss anak pertama Miss dari 2 bersaudara. Berarti I am the first of 2 siblings. Oke, ini ada saya kasih lihat contohnya di atas. Ada the first, itu artinya pertama. Kemudian ada the second, kedua. The third, ketiga. The fourth, keempat. The fifth, kelima. The sixth, keenam, dan seterusnya. Ini poin yang paling sering kita ucapkan ketika kita memperkenalkan diri, yaitu hobbies. Hobi kita apa? Kalau dulu kalian pasti bilangnya gini, my hobby is cooking, running, writing. Itu terlalu kekanak-kanakan atau terlalu SMP ke bawah. Itu levelnya SMP ke bawah. Jadi saya nggak mau kalian bilang itu my hobby. Tinggal bilang aja sebenarnya poin yang pertama, lihat sini. I really like running, saya paling suka lari. Atau I really enjoy cooking, traveling, and adventuring. Saya itu paling enjoy kalau masak, traveling, adventure gitu. Atau yang poin ketiga, itu juga bagus. I'm a big fan of swimming, listening music, and shopping. Jadi kalian pilih salah satu, kalian mau yang poin 1, 2, atau poin ketiga. Tapi saya nggak mau kalau kalian nanti bilangnya my hobbies is itu tinggalkan di SMP atau di SMA. Untuk university saya tidak sarankan. Lanjut, poin yang ke-9, umur atau age. Ini mungkin mudah untuk kita ucapkan karena biasanya kita langsung menyebutkan umur pasti dari kita. Misalnya umur kita 18 tahun, kita langsung bilang I am 18 years old. Tapi itu terlalu biasa. Saya maunya kita harus sedikit menyamarkan umur kita, biar orang yang mendengar berpikir sendiri berapa umur kita. Misalnya caranya ini ya, kalau umurnya 21, 22, 23, yang ujungnya 1, 2, 3, itu kita cukup mengucapkan dengan cara
I am in my early 20s, di awal-awal 20 tahunan. Jadi biarkan orang berpikir antara 21 atau 22 atau 23. Kalau di pertengahan, misalnya pertengahan 30 tahunan, 34, 35, 36, yang ujungnya 456. Kita mengucapkan dengan cara seperti ini. I am in my mid-30s. Saya di umur pertengahan 30 tahunan. Jadi orang akan mikir, nih kira-kira 30 berapa ya? 34, 35 atau 36? Itu bebas, biar aja orang mikir. Kalau di akhir 40-an misalnya, 47, 48, 49, kan bilang aja I am in my late 40s. Kalau umur kalian 19 tahun, 9 itu adanya di late, artinya kan cukup bilang I am in my late teens, karena anak belasan itu teens. 20-an itu 20s, 30-an 30s, 40-an 40s, dan seterusnya. For the last point, itu ada fun fact and closing. Fun fact ya. Untuk fun fact, kalian itu kasih tahu sama yang mendengarkan itu sesuatu yang kira-kira menarik untuk kalian ceritakan. Misalnya hal yang membuat Anda tertarik, atau hal yang kalian sukai atau tidak sukai. Bisa jadi kalian masukkan informasi tentang hewan peliharaan kalian di rumah, bahkan bisa tentang achievement atau pencapaian kalian selama kalian hidup. Misalnya kalian juara olimpiade apa, kalian jago di bidang apa, itu boleh di dalam poin ke-10 ini. Disertai dengan closing. Closingnya gampang. Ini saya ada di sini di slideshow-nya, kalian bisa lihat sendiri di atas. That's all from me. Thanks for your attention. See you on the next video. Itu kalau dalam video. Atau see you, bye-bye. Slideshow di samping saya ini adalah inti dari apa yang telah kita bahas dari awal hingga akhir. Ada 11 poin. Khusus poin 3, 4, 5, kalian boleh isi sesuai dengan keinginan kalian. Kalian lulusan apa? Kerja di mana? Punya pengalaman kerja di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ranti Maulia. My artist name is Thea Elmiranti. You can call me Miss Ranti or Miss Thea. It's up to you which one do you like best. I was born in Banda Aceh, October 20, 1918, but raised in Tapatuan and Takengon. I am from Ulikaring, Banda Aceh. Now I am in my early 30s. I am an English lecturer of Muhammadiyah Mahakarya Aceh University under English Education Program. I graduate from Master of Education of Sekolah University in 2017. I have 8 years experience as mathematics and science teacher at several bilingual schools around Banda Aceh. From 2010 until 2018, and 3 years experience as school principal at Al-Imtiaz Bilingual School, Banda Aceh. I am the first of 3 siblings. I am a career woman and I have a lot of business. I am a big fan of traveling, selling, drawing, and teaching. I really like source drink like orange, blackcurrant, strawberry, tamarind juice. I enjoy in collecting traditional and international clothes from many countries in the world and religion Indonesia, and I spend a lot of money for it. That's why I have custom rental business in several districts in Aceh. That's all from me. Thanks for your attention. See you, bye-bye. Wassalam. Di slide berikut ini itu sudah terdata beberapa college major. Misalnya untuk jurusan pendidikan khusus Special Education Department. Slide berikutnya yaitu tentang nama gelar dalam S1. Slide berikutnya berisi daftar gelar S2. S2 semuanya menggunakan Master of. The last slide itu berisi tentang daftar gelar S3 dalam bahasa Inggris. Silahkan kalian cek sendiri. That's all from me. Thanks for watching. See you, bye-bye.